Baik, selamat malam semuanya. Malam, malam. Shalom, koko-koko, cici-cici, mas-mas, mbak-mbak, lalu bro-bro dan sis-sis semuanya. Dan saya rasa malam hari ini bukan homili atau bukan khotbah, tetapi lebih banyak sharing, lebih banyak mengajak kita semua untuk bernostalgia kembali tentang Kairos, ya kan? Karena temanya malam hari ini juga adalah tentang Kairos I'm in Love. Oke, baik. Kita santai saja malam hari ini, jadi seperti ngobrol-ngobrol gitu ya, kayak komsel ya di Kairos setiap hari Rabu malam. Maka tema yang kita ambil adalah Kairos I'm in Love. Sebagaimana kita ketahui bersama, Kairos banyak orang mengatakan adalah artinya sebagai waktunya Tuhan. Kairos berasal dari sebuah kata Yunani kuno yang berarti adalah waktunya Tuhan, sebuah momentum. Dan di mana kita semua pernah mengalami momentum itu. Kita semua pernah mengalami waktu itu. Kita semua pernah mengalami saat-saat yang istimewa itu di mana akhirnya kita sedang berada dalam cinta. Kita mencintai Tuhan maupun juga mencintai sesama dan sahabat-sahabat sepelayanan kita. Dan saya sendiri kalau boleh sharing sedikit, saya gabung di Kairos itu tahun 96. Jadi masih sangat muda kalau dibandingkan dengan rekan-rekan senior di sini. Lalu tahun 97 sampai 99 saya jadi koordinator bidang pelayanan di Kairos yang notabene juga ex officio dengan BPM PKK Jogja. Terus kemudian tahun 99 sampai 2001 saya didaulat teman-teman menjadi koordinator umum, terus sampai sekarang saya jadi tim di BPKKS dan membantu Kobudi di BPPG Semarang Plus. Istri saya satu namanya Devi, dia juga adalah tim pelayanan di Kairos dan pernah juga menjadi koordinator PD Missio Dei di tahun 2000 sampai 2002. Anak saya satu, Aldrit, umur 14 tahun, kelas 2 SMP atau kelas 8. Oke, kita langsung masuk ke Kairos I'm in Love. Saya mau mengajak kita semua untuk menikmati satu lagu ini dulu. Jadi kita rileks saja, kita santai saja, dan perhatikan setiap syairnya. Lalu boleh bernostalgia, boleh mengenang siapakah yang muncul dalam benakmu. Entah itu boleh Tuhan Yesus sendiri, atau boleh sahabat-sahabat sepelayananmu pada waktu di Kairos dulu. Saya 5 tahun di Kairos dari 96 sampai 2001. Atau bahkan mungkin mantanmu juga boleh kalau masih ingat. Pacarmu juga boleh waktu itu, yang kemudian mungkin siapa tahu juga saat ini sudah menjadi pasangan hidupmu, baik itu suamimu atau istrimu ya. Kita dengerin satu klip ini karena kita mau jawab pertanyaan ini, ada apa dengan Kairos kita pada saat itu. Kita dengerin dulu ya. Sudah keluar suaranya, bisa didengar? Oke.
Sana. Masuk. Iya, oke. Akhirnya aku menemukanmu. Pertanyaannya, teman-teman yang terkasih, siapakah yang kau temukan saat di Kairos? Semuanya boleh ketik di kolom chat. Tulis. Joni. Sharing aja ya. Kalau tulis kayaknya kurang afdol gitu ya. Ngomong aja kalau gitu, sharing. Ayo, Bro Joni. Siapa yang kau temukan pada saat engkau di Kairos? Kalau gitu saya lanjut dengan satu klip sederhana ini. Apakah betul yang kita temukan itu adalah orang yang tepat? Apakah yang kita temukan itu adalah pribadi yang tepat, yang sungguh-sungguh mencintai kita dan juga kita cintai, bahkan mungkin kita kagumi, kita idolakan? Kita lihat. Ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, dapatnya dia. Oke, kita lagi ya, kita lihat apakah nasibnya seperti itu atau nasibnya lebih baik. Kita lihat lagi. Jadi dia Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, dapatnya dia. Nah, teman-teman yang terkasih, apapun kemudian yang kita temukan, apa yang kita peroleh dalam pengalaman, mungkin kemudian kita juga semasa kuliah, semasa di Kairos itu, kita akhirnya memang menjalin persahabatan atau bahkan yang lebih intens sedikit, yaitu menjalin sebuah kisah kasih yang luar biasa karena ini bulan Valentine ya. Nah, kita lihat apakah kemudian relasi kita pada saat menjalin kasih dengan sahabat kita itu atau dengan kekasih kita itu seperti ini, yang penuh dengan warna-warni dan suka duka. Silakan. Bawa ke setahun. Gak kerasa ya kita udah setahun. Iya. Ternyata aku orangnya penyabar juga. Maksudnya? Ya penyabar, sabar bertahan sama kamu. Pasti kamu belum pernah kan pacaran sampai setahun? Pernah. Sama siapa? Ya sama mantan aku lah. Mantan yang mana? Lupa aku, soalnya mantan aku banyak. Cantikan siapa? Aku atau mantan kamu? Iya, cantikan. Kalau kamu bilang cantikan mantan kamu, aku turun nih. Iya, cantikan kamu lah. Bohong, cantikan siapa? Cantikan kamu. Bohong, jawab jujur. Harus gimana sih jawabnya? Aku udah jujur, aku bilang cantikan kamu, tapi kamu nggak percaya. Nanti aku bilang cantikan mantan aku, kamu marah. Ya makanya jujur. Ya aku jujur cantikan kamu. Aku nggak percaya. Ya udah cantikan mantan aku. Ya udah aku turun ya. Ya udah turun aja sama gua. Ih, cantikan siapa? Cantikan mantan aku. Ya udah aku turun. Turun aja silakan. Ih, jahat kamu. Cantikan siapa? Iya iya cantikan kamu. Bohong. Ya udah gue yang turun. Nemenin aku ke salon ya? Kan kemarin baru ke salon. Emang nggak bosan apa? Ya enggak lah. Kamu ya yang udah bosan nemenin aku. Aku sendirian aja ke salonnya. Kok diam? Emang harus jawab apa? Ya jawab apa kek? Iya iya aku temanin. Enggak, aku salon sendirian aja. Yakin kamu mau sendirian? Nggak takut? Emang kamu pikir aku cewek lemah? Oh ya udah. Ya udah doang. Harus gimana sih? Ya masa kamu tega sih biarin aku jalan sendirian? Kalau nanti di jalan aku ada apa-apa gimana? Ya udah aku temanin, ayo. Nggak usah, aku kesel sama kamu. Ya maaf. Maaf doang. Harus gimana sih? Harus gimana sih aku? Nah, yaudah biarin aja deh, aku jalan sendirian aja. Kenapa-napa di jalan juga atau aku dicopet nggak apa-apa, biar kamu senang. Siapa sih yang senang? Ya maka aku doang. Kan aku bilang ayo aku temanin. Kamu ngomong kayak nggak kelas gitu. Yaudah deh nggak usah. Biarin aku di jalan kecelakaan atau di Ya udah biarin, tabrak truk sekalian biarin. Mampus kesel gue. Iya tuh kan bener kamu. Kita akan masuk ke dalam topik kita malam hari ini yang tentang Kairos I'm in Love. Kita mau bahas sedikit tentang cinta. Pertanyaannya, apakah cinta itu? Apakah sekedar sebuah kata-kata cinta atau words of affirmation? Misalnya nih, contoh ada tulisan-tulisan kayak gini. Pasang kekasih, dia katakan dengan penuh cinta pada kekasihnya. Biarpun kamu gendut, tetapi kamu tetap muat kok. Masuk di hatiku, iya, gitu kan? Atau aku cinta apa adanya kamu. Kemudian juga ada yang mungkin
kekasihnya bertanya, ngemil apa yang paling enak? Nah, terus pacarnya jawab, ngemilikin kamu sepenuhnya. Cinta dan sayangku ke kamu itu kayak kuku, meskipun dipotong itu tetap tumbuh terus. Nah, ini luar biasa. Dan ini satu lagi, aku tanpamu bagaikan sego kucing, hilang karete ambiar, ya kan? Kita mungkin adalah mantan penikmat sego kucing pada saat kita di Kairos ketika itu. Nah, teman-teman yang terkasih, cinta itu memang lebih mudah dirasakan dan dihayati daripada diuraikan dengan kata-kata. Mencintai adalah sebuah pilihan, bukan hanya sekedar sebuah perasaan, itu yang dikatakan oleh Kierkegaard. Kemudian mencintai adalah suatu keputusan dan keterlibatan. Jadi bukan hanya sekedar sebuah pilihan, tetapi melangkah pada sebuah keputusan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta masuk dalam keterlibatan satu dengan yang lain, seperti yang dikatakan oleh Powell. Nah, kemudian akhirnya sekarang kondisi kita adalah kita semua sudah berumah tangga. Amin. Kita semua sudah memiliki pasangan hidup. Maka saya mau kasih gambaran sederhana tentang bagaimana pria dan wanita. Dari seorang pendeta ini, dia memang menyampaikannya cukup baik dan saya pikir akan bermanfaat untuk kita refleksikan sebentar. Semoga suaranya bisa terdengar ya. Perempuan itu kayak mie, ruwet, moto hidup terhadap suami. Apa itu? Kalau bisa kau persulit, kenapa harus dipermudah? Papi, siang ini mau makan apa? Terserah mami. Lu nggak menghargai, suruh pilih dong. Orang mami suruh pilih, kok nggak menghargai istri sih? Udah, kalau gitu basuh. Papi kau dia, udah tua makin basuh mati lu. Ya kalau gitu gaduh. Papi baru kemarin makan gaduh, nggak bosan lo. Sate. Mak papi, sate udah dibakar potensi kanker. Nggak pernah cerdas di papi. Udah, mami punya tahu sama tempe goreng makan. Dari tadi begitu selesai, kenapa harus muter-muter? Bapak, saya kasih tahu Anda, makin nggak cocok Anda dengan istri Anda, itulah yang paling cocok. Makhluk paling lemah di bumi, pria. Tuhan bilang apa? Tidak baik laki-laki seorang diri, maka kukirim seorang, kenapa penolong? Karena harus ditolong ya. Ada nggak perempuan, anaknya kecil-kecil, suaminya meninggal, nggak menikah lagi di sampai mati? Ada nggak? Banyak. Ada nggak laki-laki, anaknya kecil-kecil, istrinya meninggal, nggak menikah lagi? Langka. Makhluk ruwet menikah dengan makhluk lemah. Ya habis bonyok. Catat baik ya. Makanya saya berani katakan, yang paling serius dalam hidup ini bukan sakit kanker. Yang paling serius dalam hidup ini tidak setia. Ya, teman-temanku yang terkasih, itu adalah sekilas tentang pria dan wanita. Karena bagaimanapun akhirnya ketika sekarang kita disatukan, tadi dikatakan bahwa wanita itu adalah makhluk yang ruwet. Benar apa enggak ini yang wanita di sini? Dilihat dari pengalamannya masing-masing sampai dengan perjalanannya hari ini. Sedangkan pria adalah makhluk yang lemah. Nah, ketika kemudian makhluk yang ruwet ini bersatu dengan makhluk yang lemah, maka hasilnya apa? Hasilnya bisa bonyok. Jadi pengalaman bisa kemudian membawa kita ke dalam situasi-situasi yang bisa saja membahagiakan dan menggembirakan di antara pasangan, kemudian saling mencintai, saling menerima, saling mengampuni, bahkan kemudian saling mendukung, meneguhkan, dan menguduskan, atau bahkan malah sampai pada satu titik justru malah banyak sekali jamak terjadi saat ini, perceraian di mana-mana. Nah, teman-temanku yang terkasih, pada malam hari ini kita mau membahas lebih dalam lagi sebenarnya siapa sih yang kita temukan di dalam hidup kita selama kita sejak di Kairos sampai dengan hari ini dan sampai selanjutnya. Jadi saya mau bawa kembali kepada teman-teman tentang cinta, bahwa dengan keputusan itu berarti saya terlibat pada sebuah kebahagiaan.
pada keamanan dan kebaikan orang yang saya cintai. Saya akan membantunya merealisasikan cita-citanya sebagai bagian dari cita-cita saya sendiri. Maka ketika kita telah dipersatukan oleh Allah, dan perkawinan di Katolik itu adalah sifatnya sampai selamanya, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apapun perbedaan sifat dan karakter kita, ketika kemudian kita menjalin sebuah hubungan perkawinan dan kemudian menjalin kasih di sana, maka dua menjadi satu, berarti satu dengan yang lain akan terlibat pada kebahagiaan, keamanan, dan kebaikan orang yang kita cintai. Kita akan membantunya untuk mewujudkan apa yang menjadi harapannya, apa yang menjadi kemudian cita-cita bersama, yang juga menjadi bagian dari cita-cita saya sendiri. Nah, cinta sejati adalah cinta yang tidak bersyarat dan tulus ikhlas. Bersifat membebaskan, yaitu memberi kebebasan kepada orang yang dicintai untuk menjadi asli dan sesuai seperti apa adanya, mengembangkan potensi pasangan untuk membuat hidupnya lebih berarti. Maka sekarang saya bawa sahabat-sahabat semua kembali ke kalimat pertama tadi, akhirnya ku menemukan. Sesungguhnya siapakah yang telah kita temukan dan siapakah yang telah menemukan kita? Mari kita bernostalgia sekali lagi. Kita refleksikan lagi sejenak tentang satu klip sederhana. Ya, sahabat-sahabatku yang terkasih. Sebenarnya kalau kita mau refleksikan lebih dalam, selama kita waktu di Kairos, bukan kita yang telah menemukannya, tetapi sesungguhnya Yesuslah yang telah menemukanmu dan menemukanmu. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Yesuslah yang telah memanggilmu, Yesuslah yang telah memilihmu, bahkan Yesuslah yang telah mengundangmu untuk mengalami kehadirannya secara pribadi, mengalami kasih karunia-Nya secara pribadi. Dan itulah yang disebut dengan cinta mula-mula. Maka jujur secara pribadi, walaupun saya mungkin sudah sekitar 20-an tahun lebih itu keluar dari kota Jogja, tidak pernah lagi datang ke PD Kairos yang saat ini juga mungkin sedang vakum, tetapi pengalaman pertama mengalami Yesus yang telah menemukan saya itu tidak akan pernah saya lupakan. Dan pengalaman itu terjadi di Wisma Bethesda Kaliurang. Nah, sahabat-sahabat yang terkasih, mengalami pengalaman pencurahan Roh Kudus pertama kali itu di mana? Apakah di Wisma Sejahtera? Apakah di Wisma Bethesda? Apakah mungkin di Taman Eden? Atau di Wisma Wara? Pokoknya beberapa rumah-rumah retret yang sering kita kunjungi dan kita layani pada saat kita berada di Kairos ketika itu, berapapun tahunnya. Kairos adalah waktunya Tuhan. Waktu di mana Tuhan menemukanmu, waktu di mana Tuhan menemukanmu. Dan sesungguhnya Kairos itu tidak pernah berakhir. Kairos itu tidak pernah mati. Karena Kairos adalah waktunya Tuhan. Selanjutnya dalam hari-hari kehidupan kita, kita pun tetap dipanggil oleh Tuhan untuk mengalami Kairos yang baru. Untuk mengalami Kairos kembali. Di mana kita mengalami kasih Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kita. Amin. Jesus loves you. Yesus sungguh-sungguh sangat mencintai kita semua. Yesus sangat mengasihi dan mencintai kita dengan kasih itu. Maka jika hari-hari ini kita mengalami begitu banyak suka dan duka, kita mengalami begitu banyak pergumulan, khususnya di masa pandemi yang luar biasa, yang unpredictable, yang kita tidak pernah tahu sampai kapan berakhir. Tetapi apakah kita masih berada di dalam kasih Yesus? Kita masih mengalami Kairos yang hendak Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Teman-temanku yang dikasih, malam hari ini saya hanya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk merefleksikan kembali. Kairos, I am in love.
yaitu cinta pertama Yesus, cinta mula-mula yang kita alami bersama dengan Yesus. Yaitu ketika pertama kali kita mengatakan kepadanya, I love you, Lord. Aku mencintaimu, Tuhan. Bahkan ketika kemudian kita tidak kuat, ketika kemudian kita jatuh bangun dalam hidup kita boleh senantiasa datang kepadanya. Dan di Kairos itu juga, pada saat-saat kita mengalami kasih Tuhan dan dalam pelayanan-pelayanan hidup kita menemukan sahabat-sahabat yang mengasihi. Bahkan kemudian pasangan hidup kita, yang bahkan bisa saja sampai hari ini menemani hidup kita dan pergumulan serta pertumbuhan rohani kita. Kita menemukan orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita kasihi, sahabat-sahabat kita bahu-membahu, saling menggendong, saling bergandengan tangan, dan seterusnya. Dan di Kairos itu, kita sempat mungkin memiliki cita-cita dan kerinduan, bahkan untuk menjadi kudus, bertumbuh sebagaimana teladan para kudus, Mother Teresa, Santo Ignatius Loyola, Santa Teresa Avila, Santa Teresa Lisieux, dan sebagainya. Dan yang paling utama, betapa kita rindukan untuk senantiasa bersatu dengan Tuhan. Namun tidak dapat kita pungkiri, perjalanan hidup kita yang begitu panjang sampai dengan hari ini seringkali membuat kita jatuh bangun dalam realita kehidupan. Pergumulan demi pergumulan, persoalan demi persoalan, bahkan sampai mungkin kita merasa kehilangan Tuhan. Kita merasakan ketidakhadiran Yesus yang nyata dalam hidup kita. Dan kita justru tenggelam di dalam aneka masalah hidup kita. Maka saya berbagi malam hari ini dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 14. Kita baca bareng-bareng bisa? Atau mungkin ada seseorang yang berkenan untuk membantu saya membaca. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah, kamu adalah sahabatku kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, terima kasih Cifemi, demikianlah sabda Tuhan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, ini adalah pesan terakhir, pengajaran terakhir, nasihat terakhir yang Yesus sampaikan kepada 12 rasul ketika mereka berada di perjamuan malam terakhir. Setelah Yesus membasuh kaki para murid-muridnya, lalu kemudian Yesus menyampaikan pesan-pesan terakhirnya dengan perasaan yang begitu penuh kasih, tetapi juga mungkin diliputi sebuah kesedihan. Kenapa? Karena ia tahu bahwa sebentar lagi ia akan meninggalkan sahabat-sahabatnya ini, ia meninggalkan murid-muridnya ini. Dan tadi kita sudah dengarkan apa yang Cifemi bacakan. Maka dari sini izinkan saya mengambil sebuah kesimpulan sederhana. Betapa besar kasih Yesus kepada kita semua. Bahkan di ayat yang ke-13 di sana dia katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan Yesus buktikan kasihnya yang terbesar ini melalui wafatnya di atas kayu salib. Ia tidak hanya berkata-kata, tetapi ia kemudian membuktikan dengan pengorbanan nyawanya di dalam jalan salib yang ia lalui. Dan ini adalah kasih yang luar biasa, begitu besar, dan sifatnya adalah kekal, sekali untuk selama-lamanya. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian kasih Yesus yang begitu besar ini
kasih Yesus yang begitu sempurna ini juga telah kita respon dengan tepat. Juga telah kita tanggapi dengan tepat. Saya percaya bahwa pada saat kita di Kairos 20-an tahun yang lalu, 30-an tahun yang lalu, kita mengalami pencurahan Roh Kudus, kita mengalami sukacita, damai sejahtera, dan kasih yang berkobar-kobar itu. Kita menjadi pribadi-pribadi yang militan. Kita melayaninya. Kita berikan waktu kita untuk Yesus. Kita berikan tenaga dan pikiran kita. Bahkan kita berikan semua yang kita punya. Ketika kemudian kita melayani Tuhan di dalam setiap retret-retret yang kita alami. Dan betapa hati kita berkobar-kobar untuk menjangkau jiwa-jiwa dan kita bawa mereka semua. Kita mau bawa mereka untuk mengalami kasih Tuhan. Karena kita pun telah terlebih dahulu mengalaminya. Sebagaimana Yesus katakan bahwa hendaklah engkau saling mengasihi, cintailah sesamamu sebagaimana aku telah mengasihimu. Dan Kairos menjadi momentum yang luar biasa dalam hidup kita. Pertanyaan reflektifnya adalah, apakah sampai hari ini kita masih punya api yang berkobar-kobar itu? Apakah cinta mula-mula itu masih menyala-nyala di dalam diri kita untuk kemudian tetap menjadi sahabat Yesus yang mengasihinya, yang menuruti perintahnya, dan akhirnya melakukan kehendaknya? Maka malam hari ini, menuju ke Valentine, saya kasih satu surat sederhana dari Yesus. A Valentine from Jesus. Mungkin Cik Lucy bisa membacakan untuk kita semua, Cik Lucy. A Valentine from Jesus. Bagi kita semua yang hadir malam hari ini. Silakan Cik Lucy bisa bacain A Valentine from Jesus. A Valentine from Jesus. I love you. You are mine. Your name is written upon my heart. Your prayer are tulisannya kecil-kecil. Kecil-kecil ya, Cik ya? Iya. Oh, oke. Berarti memang sudah lama kita tidak di Kairos. Your prayer are precious to me. Your life is in my hand. I'm always with you. I'm near to you than your own heart. I give my life so that you might live forever with me. All I ask in return is your love. Be my Valentine, Jesus. Oke, thank you banget, Cik Lucy. Teman-teman yang terkasih, kata-katanya Yesus malam hari ini cukup romantis ya. Be my Valentine. I love you, you are mine, dan seterusnya. Dan sampai hari ini, inilah yang selalu Yesus ungkapkan. Inilah yang selalu Yesus nyatakan kepada kita, bahkan sampai selama-lamanya nanti. Di sisi yang lain pun, teman-teman yang terkasih, kalau kita lihat gambar yang di atas, di sana tertulis, di balik setiap masalah yang kita hadapi ada maksud dan berkat yang sedang Tuhan rencanakan bagi kita. Itu sebabnya jangan pernah kecewa dan putus asa. Kasih-Nya berlimpah di dalam hidup kita. Tiba-tiba ketika saya baca putus asa ini, tadi saya teringat stikernya Cisanti. Biasanya apa? Jangan putus asa, tetap semangat. Ini tadi, jangan semangat, tetap putus asa. Nah, malam hari ini saya mau katakan bahwa Yesus menyapa kita, jangan pernah kecewa dan putus asa. Kasih-Nya berlimpah di dalam hidup kita. Dan jika Tuhan menjawab doamu, Ia sedang menambahkan iman. Jika Ia menundanya, Ia sedang menambahkan kesabaranmu. Jika Ia tidak menjawab doamu, Ia sedang mempersiapkan yang terbaik untukmu. Ini tulisan dari Santa Teresa dari Calcutta. Maka hari-hari kita yang saat ini dipenuhi mungkin dengan kegalauan, dengan pertanyaan demi pertanyaan, dengan harapan demi harapan, dan kita sudah menyampaikan doa kita pada Tuhan setiap hari, setiap waktu. Tetapi mungkin Tuhan belum menjawab, itu karena Ia sedang memproses kita untuk menambahkan iman kita. Atau mungkin saat ini Tuhan sedang menundanya sampai Kairos-nya itu Dia anugerahkan lagi kepada kita, yaitu waktunya Tuhan.
bukan waktunya kita. Itu berarti ia sedang menambahkan kesabaran kita. Bahkan kalaupun ia tidak menjawab doa kita saat ini, sesungguhnya ia sedang mempersiapkan yang terbaik untukmu. Amin. Maka dari sini saya mau mengajak kita melihat sebentar bagaimana kisah kasih Yesus dan Petrus ketika di awal Yesus memilih Petrus. Petrus ini mengalami kairos demi kairos di dalam hidupnya, yaitu waktunya Tuhan, kesempatan atau momentum-momentum di mana Tuhan ingin Petrus mengalaminya secara pribadi. Sebagaimana Tuhan inginkan itu juga terjadi pada diri kita. Dari Lukas 5, ketika Yesus memanggil Petrus untuk pertama kalinya di tepi Danau Galilea. Lalu kemudian Petrus ditanya oleh Yesus secara pribadi, menurut kamu siapakah aku ini? Dan kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sebagaimana tertulis di Lukas 9 ayat 18 sampai dengan 21. Dan ketika itu pada kesempatan yang bersamaan Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja. Ini adalah kairos-kairos yang dialami oleh Petrus. Kemudian saya pernah ke sana 2 tahun yang lalu di tepi Danau Tiberias. Saya foto khusus, foto Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus. Ketika Petrus kehilangan arah, ketika Petrus merasa kacau, merasa bergumul kembali dengan kehidupan yang lama, ia kembali pada kehidupannya sebagai nelayan, ia lupakan dan ia tinggalkan kasih mula-mula yang ia alami dari Yesus. Saat itu di tepi Danau Tiberias, Yesus menghampiri Petrus sebagaimana tertulis di Yohanes 21. Dan Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Simon Petrus, apakah engkau mencintai aku? Ada yang ingat lagunya? Tapi jadinya sama si... Siapa yang ingat lagunya Yesus dengan Simon Petrus? Nanti saya kasih giveaway. Saya kasih door prize. Masih ingat lagunya? Ku cinta kau Simon, ku cinta kau Simon, ku cinta kau Simon Petrus, ku cinta kau, dan seterusnya. Itu lagu yang akrab dengan kita waktu kita di Kairos. Dan kita juga mengalami itu. Saat ini bahkan kalau boleh kita nyanyi atas nama diri kita masing-masing. Ku cinta kau Fendi, ku cinta kau Femi, ku cinta kau Lucy, dan seterusnya. Yesus hari-hari ini tetap mengatakan ku cinta kau, ku cinta kau. Dan ia bertanya, apakah engkau mencintaiku? Petrus bukanlah pribadi yang sempurna sebagaimana kita. Maka kemudian dia jatuh bangun di dalam imannya dan sempat juga meninggalkan Yesus. Mungkin hari-hari kita setelah kita lulus dari PD Kairos sampai dengan hari ini, kita punya pengalaman-pengalaman di mana kita meninggalkan Tuhan oleh karena kesibukan, oleh karena pergumulan, oleh karena masalah. Tetapi malam hari ini Tuhan mau menghampirimu, Tuhan menyapa engkau kembali, dan ia memanggilmu untuk mengatakan dan bertanya, apakah engkau mencintaiku? Maka silakan teman-teman menjawab secara pribadi. Jawaban Petrus ketika itu sungguh-sungguh sangat-sangat berpengaruh besar atas hidupnya. Dan sampai akhirnya ia mengalami kairos kembali. Oke, aku siap menyerahkan, putuskan dengan mati dengan salib yang terbalik karena ia merasa tidak layak kalau ia mati di salib seperti Yesus. Ia memutuskan mati dengan salib yang terbalik. Jadi Petrus mengalami kairos demi kairos. Demikian juga Maria Magdalena, teman-temanku yang terkasih. Di dalam kisahnya di Lukas 5, kemudian dilanjut dengan Lukas 7. Lukas 5 tadi tentang Petrus, Lukas 7 ini adalah tentang Maria Magdalena, yaitu seorang perempuan yang berdosa, itu datang
menghampiri Yesus dan mengurapi kaki Yesus. Sebelumnya Maria Magdalena ini kita kenal dengan kisahnya, yaitu diusir roh jahat daripadanya. Dan dia mengalami kairos Tuhan itu pada saat itu. Dan setelah itu dia mengikuti Tuhan. Dan kita tahu kairosnya akhirnya adalah ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri pada Maria Magdalena. Dan terakhir teman-temanku yang terkasih, sekilas cerita tentang Paulus pun demikian. Ketika ia mengalami kairos Tuhan, akhirnya ia berubah dari Saulus menjadi Paulus. Ini satu ilustrasi gambar sederhana tentang telinga. Jika daun telinga diletakkan berdampingan, itu membentuk bentuk hati. Menariknya, kata telinga berada tepat di tengah kata hati. Heart. H-E-A-R-T. Ear, telinga itu berada tepat di tengah kata hati atau heart itu. Telinga adalah jalan menuju hati. Jadi jika Anda menginginkan hati seseorang, belajarlah untuk mendengarkannya. Ini dapat kita terapkan bagi hidup kita dalam perkawinan dan pernikahan kita, bagi pasangan hidup kita. Kita mendengarkan mereka, kita mendengarkan kebutuhan mereka, kita memahami apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Dan akhirnya nanti kita akan saling mendengarkan. Dan di atas semuanya itu, hari-hari ini Tuhan juga mengundang teman-teman semua untuk mendengarkannya. Saya pernah mendengarkan sebuah statement dan juga saya mencoba untuk memahaminya. Bahwa hari-hari ini mungkin boleh saja kita mendengarkan khotbah-khotbah yang hebat tentang Yesus. Boleh saja kita mendengarkan kata-kata motivasi, kata-kata semangat, kata-kata inspirasi dari pada siapapun. Bahkan di segala sesuatu yang berbicara tentang Yesus, bercerita tentang Yesus, bahkan sabda-sabda Yesus yang dikumandangkan, dan kita dengarkan itu sebagai sebuah khotbah yang indah, kata-kata yang menyemangati dan memotivasi. Tetapi sesungguhnya apakah itu dapat mengubah hati kita? Yang dapat mengubah hati kita adalah apakah kita mendengarkan perkataan Yesus secara pribadi kepada kita. Sebagaimana Petrus tadi, ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus menjawab, menurut orang engkau adalah Elia, menurut orang lain engkau adalah Nabi Musa, menurut orang lain engkau adalah dan sebagainya. Tapi itu menurut orang lain. Tetapi yang Yesus mau adalah menurut kamu siapakah aku ini? Dan saat itu Petrus mendengarkan perkataan Yesus secara pribadi kepadanya. Dan akhirnya dia menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka hari-hari ini yang paling penting, teman-temanku yang terkasih, kalau saya boleh berbagi sharing sedikit. Yang paling penting adalah seberapa jauh dan seberapa sering kita mendengarkan perkataan Yesus secara pribadi itu di dalam hati kita masing-masing. Dan itulah yang akan menggerakkan kita. Itulah yang akan mengubah hidup kita. Itulah yang akan berdampak besar bagi hidup kita. Maka mari sahabat-sahabat yang terkasih, teman-teman yang luar biasa, mari kita buka hati kita untuk mulai malam ini kita terus berelasi dengan Tuhan, mendengarkan suaranya, mendengarkan perkataannya secara pribadi dalam hati kita, dan kita buka hati untuk kemudian kita boleh melangkah lebih dalam lagi, tetap mengalami kairos demi kairos itu, tetap mengalami waktunya Tuhan, karena waktunya Tuhan bagi kita adalah Ia menggenapi janji dan kehendaknya atas kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari malam hari ini kita tutup firman sederhana ini dengan kita menyanyikan sebuah lagu tentang bagaimana kita mau setia kepada Tuhan, bagaimana kita mau menjalin kasih yang lebih dalam dengan Tuhan. Dan saya mengundang Cik Femi untuk kita memimpin dengan lagu Ku Mau Setia Padamu Tuhan, ku mau mengalami Engkau lebih lagi. Seperti wanita yang mengurapimu, demikianlah hidupku mau mengasihi.
Silakan. Terima kasih Bu Fendi. Mari kita satukan hati kita. Kita mau tutup mata kita saat ini. Kita mau mengenang kembali bagaimana saat-saat kita mengalami jatuh cinta kepada Tuhan. Dan malam hari ini kita minta Tuhan mengubah hidup kita kembali. Menjadikan Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kita. Seperti wanita yang datang saat ini. Mari kita berikan hati kita. Mari kita berikan diri kita. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu. Menangis di bawah kakimu. Tutup matamu saat ini. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau ikhlas seperti wanita dengan lembut hati, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau baik bagi ini hidup kami Tuhan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai kami Tuhan, kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Peluk kami saat ini Tuhan. Engkau yang sudah memilih kami Tuhan. Engkau yang selalu menjaga kami dan mengasihi kami. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah lepaskan kembali kami. Tapi Engkau terus tarik kami kembali Tuhan. Dengan kesungguhan hati saat ini Tuhan. Kami berjanji Tuhan. Kami mau mempersembahkan hati kami, hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan diri kami Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan untuk selalu setia Tuhan. Tuhan Yesus, berdaulatlah dalam diri kami. Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Malam hari ini Engkau kobarkan hati kami kembali untuk mengalami cinta mula-mula bersama Engkau. Sungguh Tuhan, saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan, seperti wanita yang mengurapimu Tuhan, dengan kesungguhan hati kami. Seperti wanita mengurapi, kami mau menangis Tuhan, menangis bahwa kami janji kami Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu.